Halo YouTube, hari ini gue bakal review sekaligus unboxing sepatu yang kali ini spesial banget dari Diadora, yaitu Diadora Maximus Elite made in Italy. Ini sepatu yang personally lumayan spesial banget buat gue, soalnya ini sepatu dipakai oleh dulu ya pernah dipakai salah satu idol gue, yaitu Francesco Totti. Jadi kayaknya dia pakai Diadora dari berapa ya, 2004 mungkin ya, sampai 2008 atau 2009 sebelum ganti ke Predator Blackout, setelah itu Tiempo. Tapi ini sepatu ikonik banget ya, mungkin teman-teman juga jarang lihat sepatu dari Diadora sekarang, tapi gue dapetin ini karena edisi spesial di colorway gold. Nanti teman-teman bisa lihat isi sepatunya. Boxnya lumayan oke ya, klasik, elegan. Kemudian ini ada di size 28 cm 44 atau 10,5 US. Ini nama lengkapnya nih, Maximus Elite ITA T SLX. Kita langsung aja buka sepatunya. Ini boxnya drawer style ya, jadi kayak laci gitu. Lumayan ngasih kesan yang elegan. Wow, ini dia ada string bagnya. String bagnya cukup nggak kayak biasa ya. Kalau biasa bahannya nggak kayak gini. Ini lumayan bagus, lumayan rapi, klasik, elegan, hitam semua. Kemudian ada pamfletnya juga. Ini ya, kasih tahu ya model sepatunya. Sepatunya dibuat di Montebelluna ya. Kalau teman-teman tahu, banyak sepatu leather dari Italia yang dibuat di Montebelluna, termasuk Tiempo. Kemarin juga ada limited Tiempo yang dari Montebelluna, dan sepatu ini juga termasuk salah satunya. Jadi lumayan oke. Ini materialnya leather, kayaknya sih calf leather ya, karena dia nggak jelasin kangaroo leather, tapi oke banget harusnya. Dan kita langsung keluarin sepatunya. Wow. Ya, ini teman-teman bisa lihat langsung sepatunya di warna emas yang ikonik banget ya. Oke, kita lihat sepatunya lebih detail. Oke, ini dia penampakan sepatunya. Materialnya leather yang cukup oke ya. Ini calf leather. Finishingnya beda ya sama leather dari Jepang kayak Mizuno gitu. Ini tipe sepatu yang padded banget, jadi empuk banget, secure banget rasanya ya. Kalau finishingnya di kayak leather dari Jepang itu biasanya very soft, very pliable, very plushy, kayak awan gitu ya, terutama di Morele 2. Kalau ini rasanya cukup rigid tapi empuk banget, dan setelah mungkin 3-4 kali pakai ya, setelah break in itu akan berasa enak banget. Dan ini tipikal sepatu yang bakal ngasih protection yang oke banget. Fit and feel-nya ketika dipakai mungkin rasanya berat ya, kayak Copa Mundial mungkin, walaupun feel-nya nggak sama persis, cuma kurang lebih kayak gitu, nggak kayak Mizuno yang berasa enteng. Cuma itu balik lagi ke selera masing-masing. Kalau gue personally suka lumayan sepatu yang padded, makanya gue juga suka Morele 2, termasuk ini salah satunya. Di depannya ada logo Diadora, kemudian ini ada beberapa tekstur kayak dari rubber atau apa ini ya, yang cukup bisa ngasih grip walaupun sangat minimal, dan sisanya standar. Mungkin yang ikonik yang kelihatan juga ada fold over tongue di sini yang ditempel dengan velcro. Lumayan keren. Ini juga dari leather dan ada tulisan Diadora made in Italy-nya. Talinya seperti biasa sepatu zaman dulu, talinya panjang. Dan ini nanti biasanya dililit ke bawah, kemudian diikat di sini. Heel-nya lumayan enak ya, ini cukup padded, jadi walaupun heel-nya ini sangat keras banget. Biasa kan kalau sepatu sekarang ini lentur, tapi heel-nya ini keras banget dan banyak protection-nya di sini. Tapi dilapisin dengan material yang oke di dalamnya, sehingga bikin feel-nya nggak berasa nggak nyaman gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sole plate-nya.
Sole plate-nya ini bisa dibilang salah satu yang jadi highlight. Kalau di model yang dulu dipakai Toti, kalau nggak salah ya RTX ya, Maximus Elite 14 RTX, itu dia ada wire-nya di sini. Tapi ini nggak ada, tapi masih ngasih snapback yang oke banget. Ini sepatu rigid banget, dia ngasih dual structure di sininya sehingga nggak sama sekali nggak bengkok di tengah dan ngasih snapback yang oke banget. Ini bener-bener mesti usaha banget untuk bisa bengokin sepatu ini ya. Jadi ini sole plate-nya oke banget, rigid banget, dan bakal ngasih respons yang oke. Jadi sepatunya cukup oke untuk performance ya. Dan juga untuk durability ada 3 rivets di sini yang pasti akan menahan sole separation jauh lebih lama. Jadi untuk durability juga cukup oke. Materialnya juga cukup oke, kuat. Sole plate-nya juga studs-nya gak terlalu agresif, kayaknya bisa dipakai di AG, tapi nanti kita lihat dari panjangnya setelah dicoba. Tapi so far dari look sih oke banget, terutama gue specifically suka banget sepatu gold dan juga materialnya leather yang pasti sepatu ini bakal nyaman banget pas dipakai. Di belakangnya juga bagian heel belakang ini cukup tinggi, tapi pas gue cobain gak terlalu ngasih halangan ya buat kaki, jadi nyaman-nyaman aja. Nanti gue akan kasih opini gue lagi setelah gue cobain sepatu ini. Di kaki feel sepatunya terasa cukup nyaman. Gue bisa ngerasa sepatunya ngebungkus kaki gue dengan pas banget, hampir gak ada space di kiri kanan maupun di depan. Memang forefootnya terbilang cukup narrow, tapi justru bagus ya untuk sepatu material leather. Biasanya leathernya tuh akan nge-stretch, dan lu mau sepatu yang pas banget dari awal sehingga saat leathernya nge-stretch dia akan ngebentuk kaki lu dengan pas banget. Kalau lu beli sepatu leather kelebaran dari awal, udah pasti nge-stretch akan makin lebar. Upper leathernya memang nggak sesoft itu out of the box, mungkin karena nggak pakai Kia leather maupun juga bukan finishing produk-produk Jepang. Tapi gue bisa ngerasa sepatu ini nyaman banget, touchnya pun oke banget. Mungkin lo akan butuh 2-3 kali session ya untuk bisa break in sepatunya, tapi setelah break in ini salah satu sepatu yang paling nyaman. Dan bukan cuma soal kenyamanan, tapi sepatu ini menurut gue bagus banget dari segi performance ya. Terutama dari sole plate-nya, ini sole plate-nya responsif banget sehingga enak banget dan ngasih energy return yang banyak ketika lu lari. Traction-nya pun juga oke, walaupun conical stud semua, tapi sepatu ini ngasih grip yang pas banget dan masih enak banget dipakai di artificial ground. Overall hampir nggak ada komplain untuk sepatu ini. Paling kalau ada, mungkin ada sedikit rasa nggak nyaman di sekitar mata kaki dan butuh adjustment beberapa saat ya. Ketika lu baru pertama kali pakai, lu akan notice ada sedikit pressure di sekitar mata kaki. Mungkin tiap orang akan feel-nya beda tergantung posisi heel-nya ya dan posisi mata kaki. Tapi buat gua gak berasa, tapi itu hilang setelah 2-3 game gitu ya. Feel-nya lama-lama makin nyaman seiring sepatunya juga makin break-in. Jadi mungkin itu isu yang harus di notice di awal, tapi overall sepatu ini gue bilang nyaman dan oke banget. Oke, mungkin itu dulu untuk review kali ini. Mungkin kalau yang tanya sepatu ini dapat dari mana, gue beli sepatu ini dari ProDirect. Jadi mungkin bisa cek di sana dan cek video-video lainnya juga dan tunggu review-review selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah.